Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Sumirna dengan NIM 2222101000 dari kelas AK22C1. Yang saya hormati kepada Ibu Neng Asia SEMM selaku guru mata kuliah kewirausahaan saya serta teman-teman saya yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis model kanvas saya, di mana bisnis model kanvas saya ini adalah Mikoshop Bandung Shalala. Sebelum saya mempresentasikan bisnis model kanvas saya akan membahas sedikit tentang BMC ini. Apa sih bisnis model kanvas atau BMC ini? Jadi, BMC ini adalah kerangka kerja yang strategis digunakan untuk mengembangkan model bisnis baru. Dan BMC ini memuat 9 unsur bisnis, dan bisnis model kanvas ini sudah dilakukan di era modern karena lebih simpel dan gampang dijelaskan kepada investor atau kepada banyak orang. Baik, di mana 9 unsur nama itu? Yang pertama ada customer segment. Untuk customer segment ini mendefinisikan kelompok pelanggan yang ditargetkan oleh bisnis. Nah, dalam bisnis saya ini, saya menargetkan semua kalangan. Karena bisnis saya Mikoshop Bandung ini, Mikoshop Bandung saya ini bisa dimakan oleh anak-anak, remaja dewasa hingga orang tua. Nah, di unsur yang kedua itu ada value proposition. Untuk value proposition ini yaitu untuk menawarkan apa yang unik dan menarik bagi pelanggan dari bisnis saya. Hal menarik dari produk saya ini yaitu rasa yang premium, yang gurih dan enak, serta bahan-bahan yang fresh, memberikan rasa yang segar dari jeruk limaunya. Dan yang paling penting yaitu harga yang kompetitif, yang ramah di kantong untuk semua kalangan, sehingga semua kalangan bisa mencobanya. Selanjutnya, di unsur yang ketiga yaitu channel. Untuk segmen ini mendefinisikan bagaimana cara kita mempasarkan atau mempromosikan bisnis kita yang menjangkau pelanggan untuk menyampaikan proposisi nilai bisnis kita. Nah, untuk bisnis ini, saya mempromosikannya lewat online seperti Instagram, story WhatsApp, TikTok, Twitter, ShopeeFood, GrabFood, dan berjualan secara offline di kios. Nah, di unsur yang keempat ada customer relationship. Untuk segmen ini mendefinisikan jenis hubungan yang dibangun dan dipertahankan dengan pelanggan. Untuk hal ini saya memberikan promo dan diskon kepada pelanggan, melayani dengan ramah kepada pelanggan saya. Untuk unsur kelima ada revenue stream. Untuk segmen ini adalah sumber pendapatan yang dihasilkan dari pelanggan, seperti pendapatan melalui online atau pendapatan langsung di kios. Dan unsur yang keenam yaitu key research. Untuk segmen ini adalah aset yang dibutuhkan untuk menawarkan dan menyampaikan value proposition. Untuk hal ini, saya menyediakan bahan baku yang berkualitas, tempat yang bersih, barang yang bersih dan higienis, serta kalau ada yang order secara online, maka saya menyediakan promo dan potongan harga, apalagi di tanggal kembar seperti 9988. Nah, untuk unsur yang ketujuh ada key partner. Untuk segmen ini adalah sumber daya yang diperoleh dari luar organisasi atau usaha. Contohnya yaitu influencer, supplier makanan. Dan unsur yang kedelapan ada key activities. Unsur ini sangat penting untuk bisnis kita. Key activities adalah aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan dan menyampaikan value proposition. Dalam mempertahankan pelanggan saya,
Saya melakukan promosi di media sosial, mengembangkan produk, dan menyampaikan produk dari tangan ke tangan. Nah, dan yang terakhir ada unsur cost struktur. Untuk segmen ini adalah total keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menunjang seluruh strategi manajemen operasional bisnisnya. Untuk bisnis saya ini ada pembiayaannya, yaitu seperti gaji karyawan, biaya bahan baku, biaya influencer, dan biaya sewa kios. Nah, teman-teman, itulah 9 unsur dari BMC. Dan selanjutnya itu adalah cara pembuatan dan bahan-bahan dari mie kocok Bandung Syalala. Baik teman-teman, nah di sini itu bahan utama dari mie kocok Bandung Syalala itu adalah mie kuning, toge, dan kikil sapi. Nah, untuk bahan lain-lainnya dalam mie kocok Bandung ini yaitu ada bawang merah, bawang putih, kemiri, merica bubuk, daun salam, batang serai, lengkuas, pala, dan air. Nah, untuk sambalnya sendiri itu ada cabai rawit merah, garam, dan gula pasir. Untuk pelengkap dari mie kocok Bandung Syalala ini, untuk penaburnya yaitu ada bawang merah yang goreng, seledri, jeruk limau yang membuat segar mie kocok kita, dan ada kecap manis. Cara pembuatannya yaitu yang pertama, kita harus merebus kikilnya dahulu sehingga matang. Setelah kikil tersebut matang, maka air rebusan kikil tersebut harus dibuang karena air tersebut itu bau dan berlendir. Terus setelah matang, maka kikil tersebut dicuci biar bersih dan tidak bau. Cara membuat kuah dari mie kocok Bandung yaitu didihkan hingga air tersebut mendidih. Sembari kita menunggu air itu mendidih, maka kita membuat bumbunya. Dan untuk membuat bumbunya itu yaitu bawang merah, bawang putih, kemiri yang sudah disangrai, jahe, merica, tambahkan minyak agar halus. Lalu semua bahan itu kita blender sampai halus. Nah, setelah bahan tersebut itu di blender hingga halus, maka selanjutnya itu bahan-bahan itu ditumis hingga matang. Ditumis hingga matang dengan api kecil. Nah, ketika bumbu udah matang, maka selanjutnya bumbu ini dimasukkan ke dalam air yang kita didihkan tadi. Selain ditambahkan bumbu yang sudah ditumis, maka kasih juga tambahan daun salam, batang sereh, lengkuas, bawang bombay, dan daun bawang ke dalam air didihan tadi. Dan masukkan bumbu penyedap rasa seperti royco, garam, gula pasir, dan micin. Lalu setelah itu tambahkan pala sedikit. Setelah dimasukkan bumbu, maka selanjutnya diaduk air didihan tadi dan bumbu-bumbu yang sudah di blender tadi itu, maka selanjutnya diaduk hingga merata dan rasanya sampai kerasa. Setelah diaduk-aduk, maka kue mie kocok Bandung pun jadi dan siap dihidangkan untuk seluruh keluarga. Nah, setelah kuah mie kocok Bandung tadi jadi, maka selanjutnya yaitu cara membuat sambalnya, yaitu dengan cara merebus cabai rawit merah, tambahkan bawang putih sedikit. Setelah direbus, maka cabai siap diulek sampai halus. Dan ketika diulek itu, maka tambahkan sedikit air. Setelah siap setelah ditambahkan sedikit air, maka sambalnya itu jadi. Setelah siap semua bahan-bahannya, mie-nya sudah siap, kuahnya sudah siap, dan
sambalnya sudah siap, maka mie kocok Bandung siap dihidangkan dan mie kocok Bandung pun siap disantap bersama keluarga. Baik, itulah presentasi dari BMC Mie Kocok Bandung saya. Terima kasih kepada Ibu Neng Asia yang telah memberi kesempatan saya untuk mempresentasikan produk saya. Serta terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong bantu di like, di komen, dan di share ya teman-teman. Terima kasih.